Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Kita berjumpa lagi membahas masalah KPK yang saat ini sedang menyelidiki kasus penggunaan jet pribadi Kaisang ke Amerika Serikat. KPK ingin memanggil Kaisang untuk mengklarifikasi semua berita ini sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, atau KPK menyelidiki sumber dana yang digunakan oleh Kaisang untuk ke Amerika Serikat dari mana. Soalnya penyewaan jet pribadi seperti ini ya sekitar 8,5 miliar rupiah. Apakah anak seorang presiden sekaya itu? Dengan perkembangan isu-isu yang berkembang karena tidak etis, walaupun Kaisang ini bukan seorang pejabat publik, dia hanya masyarakat biasa, terlepas dari bapaknya sebagai presiden, tetapi dia sebagai anak presiden yang secara etis patut untuk kita curigai sumber dana dan lain sebagainya. Dengan itu, KPK ingin memanggil Kaisang ini untuk mengklarifikasi dari mana asal biaya yang dipakai untuk Kaisang ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Dengan itu, KPK telah mewacanakan Kaisang untuk ke KPK, tetapi saat ini KPK bingung di mana memanggil Kaisang karena keberadaan Kaisang sendiri yang katanya dari KPK tidak diketahui. Dengan ada wacana tersebut, sadisnya yang seharusnya KPK berdiri sendiri, DPR berdiri sendiri, tetapi dengan wacana KPK tersebut, DPR Komisi 3 mengatakan gak usah buat gaduh, gak usah memanggil Kaisang karena akan membuat gaduh di negeri ini. Apa maksud dan tujuan tersebut? Atas segmen DPR Komisi 3 mengatakan seperti itu. Seharusnya kasus ini yang seharusnya secara normal DPR harus ikut mendampingi kasus ini sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, tetapi yang ada seakan-akan DPR itu melindungi anak presiden atau anak pejabat presiden, entah yang dilindungi ini benar atau salah. Dan juga kakak iparnya Bobi Nasution juga membela Kaisang bahwa Kaisang tidak terlibat, dia menggunakan uang pribadi, dia bukan pejabat publik yang tidak perlu untuk diminta klarifikasi di KPK. Ini sudah amburadul karena seharusnya antara lembaga, antara orang pemerintahan saling menghargai setiap independensi dari setiap lembaga negara, tetapi saling menyaut antara lembaga. Ini gimana lembaga kita ke depannya? Dengan itu saya ingin sampaikan, DPR kalian sudah banyak membuat kesalahan, rakyat sudah murka, rakyat sudah malas, sudah capek dengan semua yang sampai atas hanya melindungi anak presiden dan memberikan jalan seperti undang-undang pilkada kemarin nomor 70. Kalian seperti itu, jangan sampai rakyat capek dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan itu, beginilah masalah demokrasi kita. Teman-teman semuanya, saya sebagai rakyat biasa yang berpikir seharusnya DPR ini tidak dipilih melalui partai politik, sehingga masalah-masalah seperti ini mudah untuk diatasi biar DPR ini berdiri secara independen, tidak bisa diintervensi oleh ketua umum partainya. Salah satu fungsi dari yang namanya koalisi besar
merangkul semua partai yang misinya katanya membangun bangsa, tetapi di selain juga melindungi kekuasaan presiden itu sendiri dari segala kejahatan dan lain sebagainya. Apalagi ketua umum partai politik sudah di sana, otomatis seperti contohnya kasus seperti ini. Kaisang kan, palingan ketua umum menyatakan ke kader-kadernya yang ada di DPR, kalian suarakan untuk tidak masalah Kaisang untuk tidak dilanjutkan dan stop. Itu kan mereka bisa membuang wacana-wacana seperti itu. Jadi DPR ini sebaiknya kita harus berpikir bagaimana cara untuk kedepannya DPR ini tidak dipilih melalui partai politik, biar DPR ini berdiri secara independen, tegas dalam segala langkah politik untuk mengawal pemerintahan atau rejim yang kedepannya. Kan seperti itu. Kalau seperti ini ya percuma, tidak ada gunanya DPR di sana, di gedung istana, di gedung DPR. Karena mereka mau ngapain di sana? Karena segala kebijakan undang-undang cukup melalui 10 orang, contohnya 10 orang partai politik yang lolos di parlemen, mereka bisa koordinir dengan 10 orang ini saja. Untuk di DPR sana kan gampang, sisa di kutik telinga mereka oleh ketua mereka langsung manut, tidak bisa bermacam-macam. Jadi semoga aja seperti saudara-saudara sekalian saya hormati dan saya banggakan. Oke teman-teman semuanya, cuma itu yang saya sampaikan. Berita update terbaru Kaisang, semoga menemukan kebenaran dari semua kejahatan yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.